salam sentara dari Sabang sampai Maroko, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku, Yesus Kristus. Dan Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap! Dan juga Yesus, firman Allah berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Dan dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9 dan 10. Kiranya di pagi hari ini, di hari Minggu ini, Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita untuk terus bertumbuh, dan kita terus mengandalkan Roh Kudus, karena begitu pentingnya Roh Kudus ini dalam setiap kehidupan orang yang percaya. Tidak terkecuali, baik bagi hamba Tuhan, baik bagi jemaat Tuhan, bagi orang-orang percaya, bahkan bagi kota, bagi semua. Kalau semua dipenuhi oleh Roh Kudus, wah, nyaman, aman, tentram. Tuhan Yesus memberkati kita. Doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menolong kita untuk terus melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Ketaatan kita dan takut akan Tuhan, dan jangan lupa untuk beribadah di pagi hari ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk terus Engkau memenuhi kami dari kuasa tempat yang maha tinggi. Dalam nama Haleluya. Amin. Saya akan membacakan satu ayat dalam Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Puji nama Tuhan. Saya memberikan judul diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sama dengan Roh Kudus sebenarnya. Jadi Roh Kudus diberikan kepada kita, dan Roh Kudus akan memperlengkapi gerejanya. Supaya apa sih gereja yang diperlengkapi? Yang pertama, kuasa yang diberikan itu supaya dipakai untuk bersaksi. Kuasa untuk bersaksi. Jadi Roh Kudus memperlengkapi gerejanya dengan kuasa untuk bersaksi. Ya, bersaksi. Kita tahu Alkitab mengatakan, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and to the end of the earth. Jadi Alkitab mengatakan, tapi kamu akan menerima kuasa Roh Kudus apabila Roh Kudus datang atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dan bagi orang-orang yang mau bersaksi tentang kemurahan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Dan Tuhan dan Roh Kudus bukan hanya sebagai penolong dalam hidup kita, tetapi Dia juga memberikan keberanian, kemampuan untuk kita berkata-kata dan menunjukkan perbuatan-perbuatan Allah yang telah kita nikmati dalam hidup ini. Jadi kuasa itu membuat engkau menjadi saksi yang memperkenankan Allah. Yang kedua, kata firman Allah, kuasa untuk memberitakan firman Allah. Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi Roh Kudus itu kita terima, dan Dia memberikan keberanian bagi kita untuk memberitakan firman Allah. Dan yang mau saya katakan, doa dan
Roh Kudus itu sangat erat kaitannya. Karena kalau orang kita lihat dalam Kisah Rasul 1:14, mereka bertekun untuk berdoa. Dalam Kisah Rasul 2 kegerakan terjadi, Roh Kudus dicurahkan. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 41 terjadi penambahan jiwa 3.000. Kisah Rasul 4 ayat 4 dikatakan di sana Tuhan menambahkan menjadi 5.000 orang. Wah, siapa yang tidak suka dengan demikian? Dan tiap-tiap hari katanya Alkitab mengatakan bahwa ada pertambahan jiwa-jiwa, dan itulah yang kita harapkan sebenarnya dengan berdoa dan mengandalkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi jangan masa bodoh terhadap Roh Kudus, jangan masa bodoh terhadap kehadiran Roh Kudus. Jangan abaikan dia, jangan andalkan hikmatmu, jangan andalkan pengertianmu, jangan andalkan keperkasaanmu, kekuatanmu, hikmatmu, kecerdasanmu, tapi andalkan dia. Supaya apa? Keberanian yang Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi saksi Tuhan, itu akan memberikan dampak bagi orang-orang yang mendengarnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Yang ketiga, kuasa untuk berkata-kata dengan hikmat. Kisah Rasul 6 ayat 10 dikatakan, tapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Jadi kita tahu bagaimana Stefanus ini menghadapi orang-orang Yahudi yang hebat-hebat, tetapi dengan hikmat daripada Allah dia sanggup mengalahkan. Karena apa? Allah yang membantu dia, Roh Kudus yang menolong dia. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, Roh Kudus itu bukan hanya dicuekin, bukan hanya dibiarkan begitu saja, tetapi betul-betul dia menjadi raja, menjadi Tuhan atas kehidupan kita, menjadi pemimpin atas kehidupan kita, supaya dalam segala situasi dia hadir untuk menolong setiap kita. Dan kita dapat melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Hikmat kita manusia itu terbatas, ya. Kecerdasan kita terbatas. Dalam meyakinkan kata-kata kita juga terbatas. Tapi Paulus katakan, aku menyampaikan perkataanku dengan penuh keyakinan akan kekuatan Roh. Ya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-4. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, hikmat itu telah disediakan oleh Tuhan. Jadi mari kita sebagai orang percaya betul-betul kita mengandalkan kuasa dari tempat yang maha tinggi itu, atau Roh Kudus itu kita andalkan dalam kehidupan kita. Jangan lupa. Dan kalau mau berharap banyak tentang kegerakan, tidak ada jalan lain. Kita harus berdoa, puasa, menangis, dan meminta supaya Roh Kudus berkarya. Saya berkata kepada Tuhan, ketika saya membaca Kisah Rasul ini, dan saya begitu terharu, ya, karena ada banyak hal yang Tuhan ungkapkan. Banyak hal yang kita juga merasa apakah Tuhan itu tidak bekerja lagi sampai sekarang. Kadang-kadang akan ada pertanyaan kita seperti itu. Bukan Tuhan tidak mau bekerja, bukan Roh Kudus tidak mau bekerja. Tapi pertanyaannya, apakah jemaat Tuhan mau bersatu, berdoa, berpuasa, menangis, berdoa, datangnya kegerakan. Kita kadang-kala hanya lip service dalam persatuan gereja Tuhan. Tapi pada hakikatnya tidak menyentuh inti dari kesatuan hati itu di dalam Kristus Yesus. Dan itulah sebabnya perlu kita menyadari bahwa kita bukan membangun kerajaan denominasi di negeri ini, tapi membangun kerajaan Yesus Kristus. Karena ketika Roh Kudus kita andalkan, yakin dan percayalah, kerajaannya akan dibangun, kerajaannya akan dimulai, dan Anda dan saya lah
yang akan dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan ini. Dan yang terakhir kata firman Allah, kuasa untuk mengadakan mujizat. Haleluya. Kalau ini saya katakan sangat luar biasa. Dan karena apa? Kalau saya membaca para murid, mereka mengadakan banyak tanda mujizat. Jadi kalau banyak tanda mujizat itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi mengapa sampai bisa terjadi? Yaitu lagi berdoa, berpuasa, dan juga merendahkan hati di hadapan Tuhan, bertekun, saya sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Dan tetapi saya sangat berharap kepada Tuhan tentang mujizat demi mujizat ini terjadi di dalam setiap pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Dalam pelayanan saya tentunya juga ya. Saya berdoa supaya semua dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh Roh yang sama dalam setiap gereja Tuhan. Dan saya tidak hanya mengatakan bahwa hanya untuk keluar, tetapi terutama di dalam dulu, supaya ketika terjadi kegerakan, umat Tuhan siap menyambut dalam kegerakan itu. Dan penyambutan kepada jiwa-jiwa sebagaimana firman Allah dalam dua Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Bagaimana mereka bertekun, bagaimana mereka melakukan pengajaran, dan bagaimana mereka terkenal baik, dan kemudian Tuhan memakai mereka sebagai alat untuk membawa juga jiwa-jiwa kepada Tuhan, dan Tuhan menambahkan bilangan jiwa hari lepas hari. Dan tentu ini sebuah pengharapan kita kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya saya mau katakan, biarlah kita diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu Roh Kudus itu. Kuasa Roh Kudus itu ada dalam setiap kita gerejanya, dalam setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan jangan lupa terus untuk mengandalkan Dia, mempercayakan hidup ini kepada Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, sehingga pengandalan kita kepada Allah yang maha tinggi itu, kuasa yang dari sorga itu, kuasa Roh Kudus itu datang kepada kita untuk memperlengkapi gerejanya, untuk melakukan hal-hal yang dikatakan tadi dalam firman Allah. Dan saya berharap kita terus berdoa, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, dan membiarkan Roh Kudus berkarya di dalam hidup kita dan melalui hidup kita. Mari kita tunduk kepada kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan Yesus menolong kami untuk tetap rendah hati di hadapan Tuhan, dan biarkan kami terus mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan kalau engkau sakit, apapun sakit penyakitmu, percayalah Tuhan hadir. Tuhan mau menjamah engkau dan menyembuhkan engkau. Dan kalau apapun sakit penyakitmu, kalau engkau sedang mengalami sakit yang serius, arahkan tanganmu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Setiap sakit penyakit yang mereka derita Tuhan, dalam nama Yesus aku perintahkan keluar, dan oleh biru daripada Tuhan Yesus mereka sembuh, oleh kuasa-Mu mereka disembuhkan, oleh jamahan-Mu, karena engkau mampu hadir kepada mereka, karena engkau tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Ketika kami beriman, engkau mampu menjamah mereka dimanapun berada. Terima kasih. Dan bagi mereka-mereka yang sedang mengalami kesulitan dan penderitaan hari-hari ini, kami berdoa, kalau engkau orang yang mau didoakan, angkat kedua belah tanganmu, serahkan diri kepada Tuhan. Lihat tangan-tangan yang serahkan kepadamu Tuhan, dan engkau menolong mereka, memberkati mereka, menyatakan kuasa-Mu kepada mereka, sehingga mereka tetap setia kepadamu dan bertekun di dalam engkau Tuhan Bapa di surga. Dan engkau menolong mereka, memberikan yang terbaik dalam hidup mereka, karena engkau yang telah berjanji kalau kami datang kepadamu, engkau memberikan kelegahan, dan engkau yang mencukupkan segala kebutuhan kami, kebutuhan apa saja. Terima kasih Bapa di surga. Selama itu tidak bertentangan dengan firman-Mu, kami yakin dan percaya Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Dan saya mengucapkan selamat pagi, dan jangan lupa untuk beribadah dimanapun Tuhan telah mempercayakan kita untuk berjemaat. Dan selalulah semangat, selalulah berapi-api, selalulah takut akan Tuhan dan taat kepada kehendak Bapa di surga. Mantap, mantap, mantap. Dan jangan lupa Roh Kudus senantiasa